Beli di pembudidaya nih, barusan beli terus dikirim ya dari misalkan Anda rumahnya di Jakarta nih, belinya di Surabaya, lalu dalam perjalanan itu kan cukup jauh ya, kargo pesawat ya, mungkin enggak 8 jam atau 9 jam baru bisa Anda ambil, terus kalian bawa ke rumah lalu masukkan ke akuarium, itu kan perlu beberapa jam ya, sangat lama juga, setengah harian gitu kan ya. Itu bisa menyebabkan lobster tawar Anda itu stres, akhirnya mati deh, beberapa jam aja udah mati gitu. Lalu kedua, stresnya itu ya, stres karena pergantian suhu air yang mendadak. Nah, suhu air di kolam pembudidaya itu kan juga berbeda nih sama suhu air yang kalian miliki. Misalkan suhu air yang di pembudidaya itu sekitar 20 atau 24 ya derajat Celcius, lalu kalian memasukkan ke suhu kalian yang hanya 19. Nah, itu kan pergantian suhu yang sangat jauh nih. Suhunya kalian sama suhu di kolam pembudidaya yang sebelumnya. Nah, itu juga dapat mengakibatkan stres, teman-teman. Nah, itu ya. Lalu stres karena pergantian tempat hidup nih. Nah, tempat hidupnya misalkan di pembudidaya
hidupnya di kolam semen, lalu kalian ganti di kolam terpal. Nah, itu kan juga mereka juga perlu adaptasi ya. Nah, kemungkinan besar adaptasinya itu gagal, teman-teman. Kayak gitu. Ya. Lalu stres selanjutnya itu stres karena gangguan manusia. Nah, misalkan nih kalian di rumah kalian banyak teman, banyak orang tua kalian, ada anak kalian, ada istri kalian atau suami kalian, mereka suka ngeliatin lobster nih, suka diliatin terus panjang hari, diliatin bolak-balik, diliatin, bahkan dipegang, diambil, diserok. Nah, kayak gitu, itu dapat mengakibatkan stres gitu, teman-teman. Lalu stres karena aktivitas kawin yang terputus nih. Nah, misalkan kalian waduh belinya banyak, betinanya banyak, terus jantannya hanya 10% misalkan. Nah, kayak gitu tuh, itu biasanya betinanya juga stres, terlalu sedikit jantannya gitu, atau sebaliknya gitu, teman-teman. Terus stres selanjutnya itu stres karena pakan yang tidak sesuai. Nah, misalkan kalian kasih di tempat sebelumnya, di tempat pembudidaya sebelumnya, budidaya lobster air tawarnya itu memakai pakan pelet nih, pelet. Nah, terus pindah ke kolam kalian yang baru, kalian kasih makan yang hanya sayuran-sayuran terus, tanpa pelet, tanpa protein. Nah, kayak gitu itu juga dapat mengakibatkan stres juga ya. Tapi tingkatnya tuh kecil banget sih, karena lobster air tawar juga sebetulnya juga pakan alaminya ya sayuran kayak gitu, sama biji-bijian kayak gitu ya. Jadi mungkin solusinya diselingi aja ya, diselingi pakai makanan sayuran, protein, pelet, atau ikan yang dicincang kayak gitu sih ya, pakai biji-bijian, toge, gitulah pokoknya. Jadi pesan saya nih untuk pembudidaya lobster atau orang pemula, kematian itu wajar ya. Untuk pemula itu pasti ada aja kematian. Itu enggak selalu 100% lobster Anda itu hidup, teman-teman. Karena apa? Karena fase pertama itu, fase dari pemindahan kolam yang sebelumnya ke kolam kalian yang baru itu sangat riskan ya, sangat butuh adaptasi. Jadi maka dari itu kalian harus hindari yang tadi sudah saya sampaikan itu ya. Jadi mungkin ini part yang pertama ya. Nanti saya akan mengulas ke part kedua untuk penyebab utama kematian pada lobster air tawar, khususnya untuk pemula. Oke, maka dari itu untuk pemula, semangat dulur-dulur, semangat teman-teman, kawan-kawan pecinta lobster air tawar. Karena fase budidaya pertama kali itu adalah menentukan buat kalian untuk melangkah ke fase-fase selanjutnya. Jadi semangat terus untuk pembudidaya pemula termasuk saya. Baik, kalau gitu jika ada pertanyaan monggo ditekan komen, lalu kalian masukkan pertanyaan Anda. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke media sosial kalian. Oke, kalau gitu selamat beraktivitas, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.